الحمد لله الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز من اتقى خاب من طغى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة الآية. وقال أيضا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ولكن الشاهدين الشاكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita senantiasa subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita semua. Allah telah sepenuhnya dengan ciptaannya. Miliaran tahun sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan alam semesta jagat raya seisi yang mendukung menopang kebutuhan kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sengaja hadirkan di tengah kita menjadi suri daratan terbaik sepanjang zaman dalam segala segi kehidupan. InsyaAllah dengan cara kita istiqamah mempelajari sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya dalam keseharian, Allah menyerahkan kepada kita semua syafaat al-uzma di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sedang rahimakumullah, mengawali khutbah khatib sembelu wasiat kepada khatib badi dan seluruh yang hadir di Masjid Nurul Hidayah Reni Jaya ini untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, semoga bekal kalian adalah takwa. Insyaallah takwa adalah bagian dari diri kita. Allah memberikan kepada kita semua solusi dari setiap kebuntuan permasalahan hidup kita. Allah angkat kita di dunianya, Allah selamatkan di akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita berada di 10 akhir bulan Syawal 1447 Hijriah. Hadirin, sebentar lagi 1,5 bulan ke depan kita akan ketemu kembali dengan momentum istimewa dalam penanggalan Hijriah dalam perspektif Islam, yakni syariah haji dan kurban yang akan kita laksanakan pada saat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, jauh sebelumnya berurutan peristiwanya dari masing-masing bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal sampai dengan Zulhijjah, masing-masing punya momentum tersendiri. Hari ini khatib ingin mengambil benang merah, mengambil hikmah di balik seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi saat Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal sampai dengan Zulhijjah. Yang kalau kita amati betul-betul, kita resapi, sekurang-kurangnya ada satu pesan universal. Dari seluruh peristiwa itu, seluruh momentum itu, pesan universalnya adalah agar kita semua umat Islam menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan baik kepada Allah sekaligus hubungan baik dengan sesama manusia. Hadirin, karenanya maka renungan singkat siang hari ini khatib kasih beri judul. Judulnya adalah pesan universal pasca Ramadan untuk menjaga hubungan baik kepada Allah dan sesama manusia. Hadirin rahimakumullah, ada 6 bulan kurang lebih kita sudah lewati dan akan kita hadapi. Kita mulai bulan Rajab. Hadirin, di bulan Rajab ada satu peristiwa
yang tidak pernah terjadi kepada siapapun sebelumnya dan tidak pernah akan terulang kembali kepada siapapun setelahnya. Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, yang istimewa dari peristiwa Isra Mi'raj di samping rangkaiannya adalah oleh-oleh yang Nabi bawa. Adalah buah tangan yang Nabi bawa untuk kita semua umatnya, yakni melalui peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu hal yang istimewa yang kita anggap sebagai kewajiban, tapi hakikatnya sesungguhnya adalah kebutuhan kita umat manusia, yakni sholat 5 waktu sehari semalamnya. Hadirin, satu di antara nilai universal sholat adalah benar-benar mengajarkan kepada kita untuk menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Dari mana tahu? Satu, sholat itu sendiri adalah ibadah ritual. Itu adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang beriman. Maka wajar kalau kemudian sholat dimulai dengan takbiratul ihram. As-shalah ya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir. Takbir bukan sekedar ucapan. Takbir itu adalah pengakuan yang tulus bahwa tidak ada apapun siapapun di muka bumi ini, di alam semesta ini yang lebih dahsyat, lebih hebat, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kemudian kita mulai sholat itu dengan takbir Allahu Akbar. Kita mengakui dahsyatnya alam semesta, tapi alam semesta ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Salat itu sendiri adalah wujud nyata ketundukan kepatuhan kita umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini dibuka pembukanya dengan takbiratul ihram. Mengakui kebesaran Allah itu hablum minallah. Kita tunduk patuh kepada Allah karena kita sadar betul Allah yang menciptakan kita semua. Kita sadar betul Allah yang menciptakan alam semesta jagat raya ini seisinya untuk kita semua. Hadirin, hablum minallah. Dahsyatnya sholat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, kedamaian untukmu hai saudaraku sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri, keselamatan kedamaian untukmu hai saudaraku sebelah kiri. Maka sholat itu benar-benar menutupnya dengan menjaga hablum minan nasnya, menjaga hubungan baik dengan sesama. Maka hadirin, tepat kiranya maka satu di antara nilai universal sholat yang Nabi bawa setelah Isra Mi'raj adalah menjaga hablum minallah, simbolnya dengan takbir, dan hablum minan nas, simbolnya dengan salam. Ini bagian pertama bulan Rajab. Hadirin, lanjut kita bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada peristiwa istimewa, pertengahan bulan Sya'ban namanya nisfu Sya'ban. Baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah memantau, menyaksikan detail setiap kita semua. Yattali Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Baginda Nabi katakan pada malam tengah nisfu Sya'ban Allah memantau kita semua. Lalu apa yang dilakukan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah kemudian mengampuni semua makhluknya. Malam nisfu Sya'ban istimewa karena malam itu adalah malam pengampunan. Itu sebab maka sore harinya kita membaca surat ampunan. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca surah Yasin pada satu malam, bangun pagi dalam keadaan terampuni. Itu sebab sinkron antara yang dibaca dengan malamnya, malam pengampunan. Hadirin, tapi hadis ini istimewanya adalah ujungnya. Nabi katakan Allah malam nisfu Sya'ban memantau semua makhluknya, Allah ampuni semuanya. Hanya dua yang tidak. Illa li musyrikin aw musyahin. Dua yang tidak dapat ampunan adalah orang musyrik menyekutukan Allah. Yang kedua aw musyahin, atau masih berantem bermusuhan. Musyrik jelas itu berarti kita tidak bisa menjaga hablum minallahnya. Allah sendiri nyatakan dalam surah An-Nisa bahwa Allah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik kepadanya. Adapun dosa selainnya Allah ampuni kepada siapapun yang Dia kehendaki. Musyrik kalau kita masih mengakukannya, masih menyekutukan Allah dengan yang lainnya, itu berarti kita belum bisa hablum minallah, menjaga hubungan dengan Allah. Yang keduanya au musyahin.
atau orang yang masih bermusuhan. Hadirin, musyahin itu isim fa'il dari kata syahn. Kata dasarnya shin ha nun. Shin ha nun itu maknanya dua. Yang pertama penuh, yang kedua sampai puncaknya. Musyahin itu adalah orang yang permusuhannya dengan saudaranya sampai pada level penuh dan sampai puncaknya. Orang yang sudah segini ini puncaknya, sampai puncaknya kebencian, kedengkian kepada sesama saudaranya, tidak akan mendapatkan ampunan. Hadirin, ternyata ini hablum minan nas. Malam nisfu Sya'ban semua dapat ampunan kecuali Allah, kecuali orang yang tidak menjaga hablum minallah karena dia masih musyrik. Yang kedua, tidak menjaga hablum minan nas karena dia masih bermusuhan dengan sesama saudara. Nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Yang ketiga, Ramadan. Hadirin, di saat Ramadan kita diminta untuk berpuasa. Kelihatannya kewajiban agama, bahkan rukun Islam yang 5. Tapi hakikatnya sesungguhnya kebutuhan kita juga sama dengan sholat. Karena dengan puasa kita sehat insya Allah. Yang ketiga, Ramadan. Di saat bulan suci Ramadan kita semua berpuasa. Puasa itu jelas hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah. Karena kalau tidak beriman kepada Allah, orang tidak akan puasa. Yang berikutnya, sholat baik. Cuma durasi waktunya 5-10 menit saja. Itu pun kalau di masjid. Kalau di rumah lain lagi urusannya. Hadirin, puasa itu kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala sepanjang puasa. Lebih dari 12 jam dalam satu hari. 4:30 subuh sampai dengan jam 6 sore. Kita terkoneksi kepada Allah senantiasa. Sebab orang yang berpuasa pasti sadar dirinya puasa. Sehingga kemudian dia tidak akan berani membatalkan puasanya. Itu hablum minallah. Puasa benar-benar mendidik kita untuk menjaga hablum minallahnya sepanjang waktu kita, sepanjang hari. Di siang harinya. Hadirin, tambah lagi malam harinya qiyamul Ramadan kita sholat tarawih. Itu hablum minallah. Tidak ada di bulan lain. Satu sholat yang tidak ada di bulan lain, sholat tarawih. Namanya di bulan lain, namanya sholat tahajud. Semuanya disebut sebagai qiyamul lail. Menegakkan malam-malam hari untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah jelas. Tapi hadirin, nilai puasanya itu ternyata hablum minan nas. Nilai-nilai puasanya adalah hablum minan nas. Apa sebab? Sebab puasa itu adalah, namanya bahasa ilmiahnya itu adalah penelitian terlibat. Grounded research. Puasa adalah penelitian terlibat bagaimana kita bisa merasakan deritanya orang yang kelaparan. Bagaimana kita merasakan deritanya orang yang kesulitan hidupnya. Bukan kata teori, bukan. Bukan hanya dengan membaca, mengamati, tidak. Tapi kita sendiri melakukannya. Harapannya dengan berpuasa, dengan grounded research ini, maka kemudian tumbuh kesadaran dalam diri kita, kepedulian kepada sesama saudara kita. Kalau kita puasa masih bisa buka sore harinya. Banyak saudara kita yang puasa tak tahu kapan bisa buka. Karena tidak ada apa-apa. Maka hadirin, dengan puasa, hakikatnya agama mengajari kita untuk hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. 3. Yang keempat adalah Syawal. 1 Syawal kita kembali Idul Fitri. Id ada ya'udu, id kembali. Al-fitr dari kata fatoro, artinya buka. Natanawalul futur artinya sarapan pagi. Fatoro itu membuka. Fatirus samawati wal ardh, Allah itu pembuka langit dan bumi, menciptakan for the first time, pertama kali. Betul. Kata Idul Fitri berarti kembali makan pagi. Tapi kata fatoro juga kata dasar dari kata fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu artinya suci. Maka tidak salah kemudian kalau Idul Fitri dimaknai sebagai kembali kepada kesucian. Hadirin rahimakumullah, pada hari kembali kepada kesucian ini Allah perintahkan kita for the first time pagi harinya setelah sholat subuh adalah sholat lagi, yakni sholat Idul Fitri. Sholat jelas hablum minallah. Dahsyatnya setelah hablum minallah kita jaga dengan sholat Idul Fitrinya, kemudian kita salam-salaman dengan sama saudara kita.
Kita saling bermaafan kepada sesama manusia. Jangankan yang kenal, yang sehari-hari hidup bersama kita. Bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekalipun kita sama-sama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah hablum minan nas. Maka pada hari fitri Idul Fitri 1 Syawal kita berusaha menjaga hablum minallah dengan sholat Idul Fitrinya dan sekaligus hablum minan nas dengan cara bermaaf-maafan, bersalaman-salaman dengan saudaranya. Bahkan yang jauh kita datangi sengaja. Kalau perlu ngutang-ngutang kita bisa mudik, yang penting bisa ketemu dengan sanak saudara untuk saling bermaafan. Hadirin, ini dahsyatnya Syawal. Menjaga hablum minallah dan sekaligus hablum minan nas. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Satu terakhir, insya Allah ketemu lagi kita akan 1,5 bulan ke depan dengan Idul Adha. Id kembali, Adha dari kata duha. Waktu duha yang dimaksud. Kembali menyembelih hewan kurban waktu duha. Itulah Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, di saat Idul Adha ada sekurang-kurangnya 2 ibadah. 3 ibadah bahkan yang kita laksanakan bersama. Ibadah yang pertama adalah sholat Idul Adha. Sholat definitif jelas adalah hablum minallah. Idul Adha mengajarkan kita untuk ingat kepada Allah. Idul Adha-nya kita sholat Idul Adha pagi hari. Yang kedua, setelah Idul Adha, sholat Idul Adha, kita kemudian menyembelih kurban. Sembelih kurban itu hablum minallah, benar Pak. Sebab la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Maka kurban itu wujud nyata hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Tapi pada saat yang sama, kurban juga mengajari kita untuk berbagi kepada sesamanya. Hablum minan nas juga. Sebab Allah tidak terima darah dagingnya. Dagingnya disebar kepada semua umat manusia. Bahkan ada 3 bagiannya. Untuk kita sendiri pengurban. Untuk yang keduanya adalah untuk para mustad'afin, mustahiknya. Seperti mustahiknya zakat. Namanya hadiah. Yang ketiga adalah hibah. Yang namanya sedekah tadi yang kedua. Yang ketiganya adalah hibah atau hadiah. Hadiah kepada siapapun. Semua orang, bahkan yang kaya sekalipun. Bahkan non-muslim sekalipun mendapatkan hak untuk berbagi kurban itu. Apa maknanya ini? Maknanya adalah, hai manusia, hai umat Islam, setelah kamu menjaga hablum minallahmu dengan cara sholat Idul Adha, berbagilah kepada samamu. Bahkan bertahankan, terlanjutkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesamamu. Dengan berbagi kebahagiaan kepada sesamamu. Itulah kurban. Hadirin, lebih definitif lagi ibadah yang ketiga setelah sholat kurban adalah haji. Haji itu jelas hablum minallah. Rasanya kalau tidak ada iman yang kuat, barangkali tidak ada yang kita tertarik untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah mahal, antriannya panjang. Kalau kita berusaha untuk berangkat ibadah haji, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar ingin menjaga hablum minallahnya. Tapi dahsyatnya hadirin, nilai ibadah haji itu sendiri ternyata juga mengajari kita untuk hablum minan nas. Betapa tidak, di saat haji wada di padang Arafah, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan yang luar biasa. Sebelum kita mengenal namanya Declaration of Human Rights, sebelum kita mengenal deklarasi hak asasi manusia, baginda Nabi orang pertama yang menggelorakan deklarasi hak asasi manusia itu dengan mengatakan, ya ibna Adam kullukum min Adam, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, kalian semua berasal dari Adam. Wa Adam min turab, Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin wa la li A'jamiyyin. Tidak ada fadilah keistimewaan orang Arab maupun orang non-Arab. Wala aswada wala ahmara, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit merah, enggak ada bedanya. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya saja. Ini Declaration of Human Rights. Mengakui kesetaraan derajat manusia di muka bumi. Bukan karena dia suku bangsa mana, bukan. Tapi karena ketakwaannya kepada Allah semata. Alhamdulillah. Maka nilai haji mengajari kita untuk menjaga hablum minan nas.
Apalagi interaksi kita dengan 2 juta manusia sepanjang ibadah haji. Itu mengajari kita bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Bukan hanya di lingkungan Remi Jaya ini, tapi juga manusia seluruh dunia. Hadirin rahimakumullah, maka tepat kiranya kalau Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, bahkan Zulhijjah nanti, Idul Adha nanti, mengajari kita untuk benar-benar mampu menjaga hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Khutbah ini khutbah tutup dengan ayat pembuka. Surahnya surah Ali Imran 112. Allah nyatakan, "Duribat alaihimuz zillah." Kalian semua pasti hina. Pasti kalian akan ditimpakan kehinaan. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kalau kalian mampu menjaga hubungan baik dengan Allah sekaligus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Mudah-mudahan yang singkat ini mengajar kita, mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia setelah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidup kita, insya Allah kita semua menjadi muslim yang moderat, muslim yang bisa adil kepada siapapun, muslim yang toleran kepada siapapun, menjaga hubungan silaturahim dengan siapapun, menjadi orang-orang yang cinta, damai, penuh keharmonisan dalam kehidupannya. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil ardi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغمر لمن بحمده كفر وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وخير الناس خير البشر اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية من بعد في عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا كافي المهمات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يؤمن عليكم لا تذكروا فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.